Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Abdul Novandra, BP 2010-92-10-29 akan mempresentasikan tugas mekanika fluida tentang aplikasi ilmu mekanika fluida dan hidrolika. Untuk soal yang pertama, yaitu contoh aplikasi ilmu mekanika fluida atau hidrolika yang berupa peninggalan sejarah atau kebudayaan masa lalu. Untuk jawaban yang pertama, itu rem hidrolik. Saya akan menjelaskan tentang rem hidrolik secara singkat, yaitu pada tahun 1918, Malcolm Lockheed mengusulkan konsep sistem rem hidrolik yang dipasang di keempat roda mobil. Lockheed menggunakan silinder dan tabung untuk mendukung kinerja rem yang mengalirkan cairan untuk ditransferkan menjadi gaya pada bantalan rem. Untuk rem hidrolik sendiri termasuk ke dalam peralatan atau fasilitas pendukung kehidupan manusia yang masih digunakan pada sampai saat sekarang ini. Dan kemungkinan besar akan tetap digunakan di masa depan. Bahkan kemungkinan yang terjadi, rem hidrolik sendiri akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan manusia. Contoh yang kedua, yaitu kincir air Noria di Suriah. Sedikit penjelasan sejarah tentang kincir air ini. Kata Noria berasal dari bahasa Arab Naurah yang berarti mesin air pertama. Merupakan alat mekanis paling awal yang digerakkan dengan cara selain dengan menggunakan tenaga manusia atau hewan. Nuria adalah penemuan yang tak terelakkan yang memicu perkembangan selanjutnya berbagai jenis mesin hidrolik dan rotasi. Untuk Nuria sendiri juga termasuk ke dalam peralatan atau fasilitas pendukung kehidupan manusia. Untuk yang ketiga, kita beranjak ke negeri Iran. Bendungan purba di Sustar, Iran, atau sistem air kompleks. Sistem hidrolik bersejarah Sustar adalah sistem irigasi kompleks kota Pulau Sustar dari era Sassanid. Ini terdiri dari 13 bendungan, jembatan, kanal, dan struktur yang bekerja sama dengan sistem hidrolik. Bendungan purba di Sustar ini juga disebut sistem hidrolik lengkap. Selanjutnya, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu contoh aplikasi ilmu mekanika fluida dan hidrolika yang berupa bangunan atau infrastruktur, peralatan atau fasilitas, kendaraan, serta aktivitas fisik maupun non-fisik dan atau pendukung kehidupan manusia pada saat ini. Untuk jawaban pertama adalah dongkrak hidrolik. Untuk prinsip kerja dongkrak hidrolik adalah penerapan dari hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Untuk prinsip dongkrak hidrolik sendiri kita dapat melihatnya di contoh lain seperti alat pengangkat mobil di tempat pencucian mobil. Selanjutnya, tower bridge, jembatan hidrolik. Tower bridge adalah gabungan Basque dan Grade One di London. Dibangun di antara tahun 1886 dan 1894. Dirancang oleh Horace Jones dan direkayasa oleh John Wolfberry. Selanjutnya untuk soal ketiga, contoh ide dan perancangan teknologi dan inovasi di masa yang akan datang yang menurut saudara diperkirakan akan merupakan penerapan dan hasil pengembangan ilmu mekanika fluida dan atau hidrolika. Untuk saya yang pertama adalah solar pump system. Solar pump system merupakan sistem pemompaan air menggunakan tenaga surya. Apakah solar pump system ini menggunakan prinsip hidrolik atau mekanika hidrolik? Tentu saja, ini merupakan ide sekaligus inovasi yang akan terus berkembang. Sebab ini akan mempermudah para petani untuk mengairi sawah, untuk irigasi, ataupun untuk tambak-tambak ikan. Sebab selain penggunaannya mudah, harganya pun terjangkau. Selanjutnya, kendaraan hidrolik dan kemajuan kapal selam. Untuk kendaraan hidrolik sendiri, untuk di pribadi saya adalah kendaraan yang menggunakan tenaga air. Meskipun hal ini pernah dijadikan penemuan oleh seseorang, namun si penemu dibunuh dan kendaraan ini masih menjadi misteri. Alasan
si penemu dibunuh adalah ia kendaraan berbahan bakar air ini merusak perekonomian harga minyak di dunia. Menggunakan air atau prinsip mekanika Frida, ada beberapa cara untuk menggerakkan kendaraan tersebut, seperti air sebagai bahan bakar atau hidrolik sebagai pendorong kendaraan agar bergerak. Yang berikutnya, kemajuan kapal selam. Kemajuan kapal selam dapat ditingkatkan dengan menggunakan pertahanan hidrolik. Maksudnya, sehingga dapat menyelam lebih dalam agar misteri laut terdalam dapat dijangkau langsung oleh manusia. Hal ini dapat juga meningkatkan sektor pariwisata. Untuk kapal selam sendiri, saya berkaca kepada kasus kecelakaan kapal selam TNI yang tenggelam karena mencapai kedalaman yang tidak dapat dijangkau oleh kapal selam itu sendiri. Sedangkan untuk mencapai lautan terdalam, manusia tidak dapat menyapainya. Manusia hanya menggunakan alat-alat untuk menetapnya. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.